selama lebih kurang 2 tahun lebih sedikit. Karena Pak Gubernur termasuk saya, kami ini begitu dilantik dapat ujiannya 3. Ini berat beliau, sama saya. Begitu dilantik, pas pelantikan itu negara kita sedang kena COVID. Seluruh pemerintah daerah itu dipotong oleh pemerintah pusat lebih kurang 30%. Kami dari 1,2 triliun Pak Gubernur sekarang menjadi 800 kemarin. Nah, tahun Nikolah baru naik 1,3. Itu gara-gara batubara Jambi juga, Pak. Ngapa? Karena DBH itu pembagian hasil itu untuk daerah tetangga dapat. Jadi berkah macet itu dapat murah taraba. Insya Allah 5%. Saya hitung-hitung dengan Pak Gubernur berapa? Dengan Pak Bupati saya itu ada sekitar 70 miliar. Itu dari DBH yang hasilnya tetangga. Kami itu bacengan bertetangga dengan Jambi, dengan Sorolangun, batubara banyak, bertetangga dengan Musi Banyuasin, minyak banyak. Tengah-tengah kami itu batubara 2 bulan. Jadi refocusing kami oleh pemerintah pusat itu 300 miliar, sekarang naik jadi 350 miliar gara-gara ada DBH itu. Untung ada itu, Pak. Jadi macet Jambi itu ada juga berkah buat kami. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, kami sama dengan Pak Gubernur itu jabatannya berakhir 31 Desember 2024. Kami begitu dilantik 26 Februari sampai Desember itu ada 3 tahun 7 bulan. Saya jadi wakil bupati, 3 tahun 7 bulan. Uang 5 tahun galau, saya 3 tahun 7 bulan. Lintak meserpak, lintak disambung. Nah, apalagi Bapak Gubernur kita ini. Kami dilantik, dia belum, tak kemana aku ini. Keluar masuk MK belum selesai. Nah, 3-4 bulan baru dilantik. Berarti tidak sampai 3 tahun 7 bulan. Beliau paling sekitar 3 tahun 3 bulan. Lah ditambah pula mungkin kegiatan masa lalu pemerintah terdahulu harus diselesaikan. Dan ketika kita lihat kondisi Jambi yang luar biasa ini adalah bagian dari tangan dingin keberhasilan beliau dalam membawa Provinsi Jambi sejajar dengan provinsi induknya Sumatera Selatan. Dan itu diakui oleh Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Jadi ketika saya masuk di upload, Pak Gubernur lihat, kapan kan foto dengan Gubernur Jambi? Kata Pak Gubernur Sumsel, kawan belok tak tahu. Aku lepas kantinnya dengan beliau. Dia beda bercerita, cuma budak kalau cerita banyak, malu pula bercerita cek Ionian, apa yo kata budak buat. Nah, Bapak Ibu sekalian, artinya hari ini saya banyak dapat pelajaran dari masyarakat Tebo, dari Pak Bupati, dari Gubernur Provinsi Jambi. Nah, untuk apa kita kumpul seperti ini, Pak? Halal bihalal. Walaupun Bapak Ibu silakan bolak-baliklah hadis dengan Quran atau kalimat halal bihalal tidak ada. Tapi ini adalah tradisinya umat Islam, terutama yang ada di Asia. Ada Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan Indonesia. Ada halal bihalal. Artinya kita memanfaatkan momentum Hari Raya Idul Fitri selama bulan Syawal, bersilaturahim dan saling memaafkan. Ngapa ini sangat perlu Bapak Ibu sekalian? Ini luar biasa. Kita ini ada 2 sumber dosa yang besar. Satu, bersumber langsung dosa kepada Allah. Misalnya contoh, tak sholat. Sholatnya itu Ibu kadang-kadang subuh sholat, yang sholat terus tuh maghrib biasanya. Nah, kapan subuh, asar tuh tak lewat terus. Kadang sholat, kadang tidak tuh. Itu dosa kepada siapa? Kepada Allah. Puasa, ada yang cukup puasa, ada yang cuman hanya cak puasa beduk pakal dengan ujung baik. Orang lebaran, bilu lebaran. Bisa baca Quran, tidak baca Quran, dosa kita kepada Allah. Tapi ketika sumber dosa ini langsung kita kepada Allah, bukan berarti mengecilkan ini bahwa dosa kepada Allah itu gampang, bukan. Tapi dengan rahman dan rahimnya Allah tawarkan 2, ampunan dan surga seluas langit dan bumi. Ketika siapa? Dia antara salah satunya mendapat ampunan dan surga itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim.
Salah satunya adalah orang-orang yang berbuat fahisyah. Fahisyah itu berbuat dosa terus, berbuat maksiat panjang. Au zalamu anfusahum, menzalimi dirinya sendiri. Zakarullah, tapi setelah itu dia ingat kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, Allah ampuni dosanya. Itu enak kita berurusan dengan Tuhan. Sebanyak apa dosa kita, insyaallah. Jadi kita nih Bapak, jangan misalnya rajin ke masjid, keluar masuk masjid terus, dah sampai dari muda sampai ke tua. Lantas ada orang nengok tak pernah misalnya ke masjid, kita belagaklah di depan dia, payo lu ke masjid. Kapan lagi nak masjid, tengoklah datu kunana dari muda ke masjid, lepuk dah dona. Kau calon masuk surga. Hati-hati. Lagi awak sudah nepuk dado, pergi sup pesadat, setan gitu sadat deh. Siapa tahu yang hari ini orang tidak pernah sholat, besok nak mati, ditakdirkan oleh Allah bisa syahadat dan bisa beribadah. Dan itu hak Allah. Jadi ketika kita melihat orang itu Pak, melihat pelaku dosanya, bukan melihat orangnya. Di zaman Rasulullah itu tidak satu sahabat yang tidak pernah satu kali pun dia sholat. Tapi begitu dia mau mati, dia disadarkan oleh Allah. Begitu mau sholat pertama kali sholat maghrib dengan Rasulullah, belum habis rakaat dia jatuh di rakaat yang pertama, belum sempat sujud. Allah memberikan kesempatan kepada siapapun yang ingin bertaubat. Makanya saya juga mencontohkan waktu Pak Al-Haris jadi bupati. Saya di Muratara tuh Pak. Sekarang Bapak Ibu saya informasikan, kami dapat apresiasi Pak Kapolda Sumatera Selatan bahwa selama Ramadan dan Idul Fitri, Muratara itu zong Kantipmas yang ada di sepanjang jalan Sumatera. Ngapa tidak ada Ibu Bapak? Nah konsep itu saya pakai apa? Pak Laris sama waktu itu saya mengumrohkan preman-preman. Indo Belis itu saya preman, saya umrohkan, ya Pak. Ngapun harus ada yang Pak Bupati saya protes, Pak Ustadz, ngapun yang macam kau yang harus berangkat umroh, rombongan setan itu. Tapi di bedok malaikat di depan Ka'bah. Oh jauh Pak Bupati, bukan pula malaikat itu Tuhan nak menunggunya ke Mekah, bedok tak unggul. Di sini kau baca dia tak bedok. Apa guna umrohnya Pak Ustadz? Saya bilang Pak Bupati, kalau kita ngumrohkan ketua masjid, ngumrohkan sekelas Ustadz Fauzi Mansurgo, yang ngomongin kau di umroh Pemda. Jadilah umrohnya, kok kalau calon masuk surga, masuk pesantren keluar pesantren, masuk masjid keluar masjid, masuk mobil keluar mobil ceramah. Untuk apa umroh selesai kau? Nah yang setelah yang sekadang di jalan Mekah pakai manau, kalau kau di umroh Pak, saya buktikan 10 orang kemarin Ino beli itu saya umroh kan. Sekarang baju bawah lupa, saya itu ngaku dia lihat saya takut. Itu yang tukang jago jalan sekarang. Jadi Bapak Ibu sekarang nak jam berapa lewat Muratara? Ya aman. Bahkan Kapolres sekarang dibentuk Kapolres Desa Karanganyar itu desa yang paling rawan inoknya di sini. Tapi sekarang apa Pak? Perpustakaan di situ dibangun, LP di situ dibangun, Kapolres di situ dibangun. Kemudian gedung haji umroh di situ dibangun. Ngapa? Masyarakat situ menghibahkan tanahnya pribadi untuk dibangun oleh pemerintah daerah. Bayangkan hari ini terjadi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita berurusan dengan Allah, dosa sebanyak apapun, dengan taubat, habis. Tapi kalau dosa terhadap sesama manusia, nah, yang kolah penting halal dihalal. Kita Ibu kalau ada orang meninggal itu kan, ngapa Ibu yang disebut pertama, begitu mayit sudah di luar, letakkan mayit kan di depan, ya Pak. Nah, sambutan dulu sebelum itu pengantar dulu. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai keluarga dari Bapak almarhum bin almarhum. Beliau ini meninggal dunia umur sekian, istri 1, anak sekian, cucu sekian. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melepaskan jenazah ini, mohon yang satu pertama kami nak melepaskan hakul adami, hak terhadap sesama manusia. Kalau dosanya terhadap Allah, kita doakan supaya dengan doa kita Allah maghfirlahu, habislah dosanya kepada Allah. Tapi ngapu Pak, kita di hari itu gentolnya kalimat kedua. Satu, minta maaf kalau ada dosanya, kata-katanya, perilakunya, tingkah lakunya kepada Bapak Ibu yang hadir. Macam itu dah Pak? Ya. Sudah itu yang kedua, kalau ada utang, kamu minta tolongnya.
Kalau yang pacak maafkanlah bapak saya ni. Nah kalau yang misal tidak bisa, nah tolong tagih ke kami berpacak kontan payun, mungkin kami mayu di kredit. Begitu dah Pak? Sampai terakhir ngato anaknya, saya jamin ayah saya ini meninggal dunia dan pulang menghadap Allah sepeser pun tidak ada hutang piutang dan dijamin oleh saya. Itu yang bagus Pak, dijamin. Sudah itu yang ketiga, orang jamin atau Bapak Ibu sekalian saksikan bahwa mayat ini baik, macam itu kan? Baik. Itu tergantung pula dengan perangai. Soang atau baik itu juga pokoknya, baik ini anak bodak senyum. Dengan dalam hati sambil bilang bangun kau lah hari ini. Tidak lemah sebelah tu, kena dapat gubernur. Misal maaf, OPD mati, anak buahnya datang, mana OPD macet dengan bawahannya, ajur gitu. Apakah beliau selama pejabat dia sebagai OPD yang baik? Baik. Kalau mati dengan tepa haram makan suram tak mundur. Dah OPD dah baca berkelak dengan ku tahu kalau penyakit OPD kau. OPD ku kapan ada agak macet dikit marah-marah dia. Kapan mulai agak lapang ngilang gitu dijak kepala. Ajur hati-hati babu hati. Tahu persisnya. Berarti itulah tahu kapan misal bos-bos bulan depan ada pelantikan baru mati. Itu tadatu kita disebut dulur kalau sudah tuh haram telak datang lagi lebaran ada datang. Itu bukan disikot kepala ini. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau dosa kita terhadap sesama manusia, makanya Bapak sering orang ngomong, nanya saya, Ustaz, ciri orang mati baik itu apa Ustaz? Kata guru saya, kapan matinya melepas kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Saya kira berapa banyak orang kayak gitu. Yang kedua Pak Ustaz, apalah cirinya Pak Ustaz? Kata kanti saya, kapan matinya senyum, itu matinya baik. Dalam hati saya ngomong sama Bapak tuh Pak, kalau ukuran mati baik itu senyum, saya 87 tahun umur saya Pak, belum pernah ketemu wong rupet itu matinya senyum. Berarti masuk neraka galau kan tuh dulu saya. Ada lah aku tengok, ada sekali yang datang, juga senyum Bapak mati, atau yang sebelah, Pak bukan senyum, seteruk lah 2 tahun. Aku senyum, mulut bawa ke bawah, mulut ke atas, gitu senyum. Bukan Pak Ustaz kena seteruk lah 2 tahun. Karena senyum penyakit. Nah ciri orang mati baik itu Pak, nah sini, inilah kita nak mumpung apapun pengawaian, apa kata Pak Gubernur tadi, yang kita kerjakan ini adalah kebaikan. Kalau nak nunggu orang tepuk tangan galau, tidak kemungkinan Pak. Apalagi sebagai pemimpin. Tapi ketika yang kita lakukan itu di jalur yang benar, tidak menyalahi aturan, dan selalu mengepentingkan kepentingan rakyat, ada yang tidak setuju, dia kata cerita, jalan ke baik. Itu konsep yang dipakai pejabat macam itu, yang lurus-lurus. Nah ciri mati baik itu Pak, rupanya bukan senyum. Apa yang digawe kita tuh, di ujung antak kita nak mati itu. Misal contoh orang ngomong, punya apa? Tapi kok Pak Ustaz ngaji di situ? Nah, ketika orang bilang gini Pak, saat kita meninggal dunia, kalau di Tebo ini kalau ada orang meninggal diumumkan kan di masjid. Nah, umumnya Inna lillahi, dan di masjid tuh. Wa inna ilaihi raji'un. Orang lain tuh diam kalau di rumah, yang nyuci berhenti, yang ibu masak berhenti, yang berjalan berhenti, yang bermotor berhenti, siapa mati kok. Kata yang sebelah, jangan-jangan datuk yang tua mati. Makanya Bapak kalau ada kantinanya, apa kabar? Sehat. Apa kabar? Sehat. Jangan nyebut penyakit. Kapan orang sekampung angan tulah tahu kita ke penyakitan, kapan ada cerita mati, belum sampai di namung kita dulu disebut doang. Innalillahi, ay mati datuk dulu, lalamu sakit dari. Maka kapan nanya, apa kabar? Sehat. Walaupun banyak penyakit, sehat kebayang. Telah meninggal dunia saudara kita Sianu bin Sianu. Tersebut nama itu ada 2 kondisi orang itu. Kalau orang menyebut nama kita yang meninggal dunia itu, yang niarnya sedih, yang nerimo nama itu sedih, ada yang sampai menangis, itu saya yakin orang baik, pasti itu. Telah meninggal dunia saudara kita Sianu bin Sianu, mantan PJ Bupati kita. Lah kamu kaget, 20-30 tahun lagi. Jangan nyengok ke situ, ini ke lain.
Tersebut nama tu Pak, orang nangis kalau ya Allah subhanallah, woi manusia sebaikku. Woi bapak itu selama ini pekerjaan ini luar biasa. Ah itu bu orang nangis, pasti baik. Tapi kalau yang nyiarnya semangat, Pak Seder, soalnya datu terus siar, napas lila. Woi raja. Sudah tubuh. Telah meninggal dunia saudara kita Sianu bin Sianu, tersebut nama itu orang alhamdulillah. Kata mati lah kau. Kata kenapa ni mati kamu sujud syukur terima kasih. Penyakit kita mati. Aku dah 3 tahun, tahun kalau mati. Maling motor tulah, maling sapi nyetula, sawit yang tulah. Disebut kalau Pak penyakit itu. Itu pasti kapan kita mati, wong sujud syukur, wong terima kasih, selesai. Apalagi di grup PD itu. Telah meninggal dunia, innalillah. Kan ada kalimat saudara kita Sianu bin Sianu di dalamnya. Ya, kalimat itu trak striker ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalam mati, matilah kau. Ada kekinian. Nah kalau seperti itu artinya apa Bapak? Sangkut paut kita terhadap sesama nih berat nih. Karena sholat kita yang banyak, puasa kita yang banyak, zakat kita yang banyak akan habis. Semua itu akan digantikan seluruh kejahatan yang kita lakukan selama itu. Kita berjanji sampai azan, Pak. Kapan azan ke azan kita berhenti. No Pak Gubernur nak istirahat, aku nak balik. Pak Gubernur masih ada acara malam kok, saya masih ada pula ngejar di situ. Bapak, ada hadis yang panjang yang Nabi pernah sampaikan dengan sahabat. Ini perlu jadi pegangan kita. Kata Nabi, atadruna man muflis? Kamu tahu tak siapa yang bangkrut itu? Masih. Karena saat itu orang Arab itu kan orangnya orang pedagangnya rata-rata, orang bisnis. Sahabat jawab, al muflisu mala dirham lahu wala mata'un. Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah mereka yang tidak punya dirham, tidak punya perhiasan, itu yang bangkrut. Kata Nabi, apa kata Nabi Pak? Annal muflisa annal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bis salati wa bis siyami wa bis zakat. Umatku yang bangkrut nanti datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa yang banyak, membawa pahala zakat yang lebih dari cukup banyak nian, luar biasa. Tapi kata Nabi, qad syatamahada. Tapi beliau ini seiring itu membawa dosa, sering mencaci maki orang lain. Bu. Tadi kok waktu Pak Gubernur ngato kami sebagai pemimpin serba salah. Memang dunia. Tapi Bapak Ibu coba Ibu lihat. Siapa yang ditunjuk pejabat jarang ada sakit Pak. Bupati, PJ, Pak Gubernur sehat. Padahal Pak, kalau dari segi kegiatan, dari segi otak, astaga. Aku diwakil kebaikan aku jenguk pati, ya Allah mati stres. Waktu aku jadi ustaz itu Bu, paling ngurus ibu teman kau, baik curhat-curhat, itu Pak Ustaz apalah bacuan laki ku jangan balik. Aja ku gampang, nyuk peminum selesai ini. Naman kini ko ya Allah. Bini nyokuhat minta tolong diubat wakil bupati. Aja juga kawan kau, dewe. Istri nak melahir, kita telepon saya, Pak Ustaz, apa coba nunggu istriku nak melahir, lantak rumah sakit loh. Ada BPJS, praktek, cuma cerita, aja. Dia juga datang ke BPJS, nah udah KTP. Nak saya pula bobo, lah juga kawan. Mereka doa kalau bini kawannya muting, aku yang urus. Mereka tunggu nih yang kawan tuh. Maka orang tahu dengan Pak Bupati, tolong yang Pak Bupati urusnya satu orang telantar tak makan, yang kedua budak putus sekolah, yang ketiga tak pacak berobat. Maka kami bersyukur Pak Bupati, Pak Gubernur, kami semurat di Muratara itu se-Sumatera Selatan. Bahkan mungkin insya Allah di Sumatera cuma 2, termasuk Bangka 3. Satu Kota Medan, yang kedua Bangka Belitung, 3 Muratara. Ada namanya UHACI. UHACI itu kemampuan daerah membayar BPJS seluruh masyarakat di daerahnya. Maka Muratara itu 100% Pak sekarang berobat dengan pakai BPJS saja, dengan KTP saja. Aduh, kampanye kok Pak pas. Yang kedua Pak Ibu, lansia yang umur 65 ke atas itu kami kasih
bantuan insentifnya Ibu 300.000 per bulan yang umur 65 ke atas. Kalau dia meninggal dunia itu ada santunan kematian 2 juta rupiah. Jadi di Muratara tuh sapo yang miskin mati 2 juta. Nah yang sapo yang miskin di Sikonak mati ke Muratara gitu. Berat Pak. Kenapa bapak-bapak kita ini sehat? Pertama Bapak, beliau-beliau ini didoakan oleh rakyatnya. Tidak pernah setiap kali berdoa, ampunilah dosa orang tua kami, dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami. Didoakan terus. Yang kedua Bapak, setiap hari dicaci maki. PLN mati kan? Lip, lapu mati. Apalagi pas puasa. Apa namu kok mati? Apa namu kok mati? Apa pengawaian sok PJ bupati, gal mati. PLN yang mati, bupati yang kena. Habis dosa Pak Bupati patah kamu. Dia tuh jalan buruk macam itu pula. Memang resiko begitu Pak. Apa mulai jalan buruk Bapak pikiran kami pemimpin, masuk Pak Gubernur lah. Jangan lihat ada sikop misal yang viral terjadi di masyarakat itu berat luar biasa. Jalan buruk tak selesai. Untung nian ada Lampung kemarin. Jadi pecah bergerak lebih sebelum viral. Gitu lah. Maka Lampung yang kena, Jambi yang kena, Gubernur dapat pula kunjungan presiden. Lepak Gubernur diletaknya jalan, padahal bukan jalan provinsi, jalan capung itu. Nah, 900 miliar dapat oleh kulub Jokowi gitu. Dan udah heran juga, alat rajin Jokowi ke Jambiku. Hebat kalau lebih gubernur kamu. Aku berapa kali nak nyuruhnya ke Muratara, apa telak pernah. Berarti dia kena itu bermasalah. Jadi buat masalah bilu itu nah. Warga ke jalan selesai diturun kau. Betul? Nah sudah jalan dulu Pak, sudah dibangun kok. Dia kata Pak Gubernur itu 9 lah kebijakan kami yang sudah digawin, 1 B. Jangan kali yang 1 Pak Gubernur yang tidak ingat. 9 itulah sudah galo. Begitu lom tuh wah bukan main kicau. Begitu rup jalan lailo, jadi lalu kok. 1 pun rakyat tidak ada yang memposting di Facebook. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih Pak Gubernur, jalan kami lihat harap telak menang. Kadang-kadang pikir, tapi pemimpin udah perlu lain Pak, penghargaan tuh lain. Kenapanya tapi tidak dihargai kami kok. Nah makanya dosa kami, maka kami sehat-sehat. Tiap hari dikata orang. Dosa kami habis. Kalau mak juga jadi pejabat kok. Negaranya min dosa dia mi orang.